안녕하세요, Sevrenci. Kemarin kayaknya videonya kualitasnya kurang bagus ya, jadi nggak kedengar suaranya. Jadi ini aku jelasin lagi mulgon sagi ya. Mulgon sagi tentang membeli sesuatu. Nah, yang pertama kita ke kata penggolong ya. Pertama ada bol. Bol itu helai atau potong. Itu fungsinya untuk menyatakan sehelai baju, sepotong baju gitu. Sho츠 한 벌 gitu, 종장 한 벌. Terus kyole, kyole yang ini untuk pasang, tapi pasangnya kayak pasang sepatu gitu, sepasang sepatu, sepasang kaos kaki itu kyole. Yang malhan kyole, gudu han kyole gitu. Nah, terus kalau sang yang ini pasangnya untuk kayak anting gitu itu. Gwigori ya, gwigori. Gwigori hansang gitu. Terus ada keping atau helai itu jang. Terus songi, kuntum. Kot hansongi gitu. Bunga satu kuntum. 그리고 keranjangan baguni. Gyul han baguni ya, ini gyul. Gyul itu artinya jeruk. Jadi gyul han baguni, jeruk satu keranjang. Sangja itu box, sebenarnya bisa juga bakse, cuman orang lebih seringnya sangja gitu biar paham. Bongji itu bungkus. Oke, terus yang berhubungan dengan membeli sesuatu. Pertama catta ya, mencari catta. Terus suka atau berkenan di hati, pas di hati itu maume 들다. Jadi maume 들어요 gitu. Kalau aduh aku suka baju ini, bajunya bagus gitu. Oh 예뻐요, 마음에 들어요 gitu. Terus kalau tepat atau pas itu mata, misalnya pasnya kayak oh ini bajunya tak 맞아요 gitu, pas banget gitu mata. Kalau cocok itu 어울리다, 어울려요 ya, bentuk aoyonya jadinya 어울려요. Oke. Terus 주문하다 memesan, membayar 기계산하다, menukar 교환하다. Kalau retur mengembalikan itu 환불 hada. Kalau 교환 hada ditukar barang yang sama, kalau 환불 hada ditukar sama uang gitu. Nah, terus ini 사물 상태 ya. 상태 itu artinya status keadaan benda gitu. Misalkan dia gimana? Pendek, panjang, tinggi kayak gitu. Mulai dari yang pertama adalah pendek, 짧다, panjang, 길다, banyak, 많다, sedikit, 적다. Jangan sampai kebalik sama kecil ya. Kecil itu 작다, sedikit, 적다. Tebal, 두껍다, tipis, 얇다, berat, 무겁다, ringan, 가볍다. Untuk yang tiga ini kalau ke bentuk aoyo jadinya pakai wo. 두꺼워요, 무거워요, 가벼워요 kayak gitu. Nah, terus kalau mewah, 화려하다. Lawannya mewah adalah sederhana, 단순하다. Dan nyaman, 편하다. Tidak nyaman tinggal ditambah tambah bul. Jadi 불편하다 ya. Gitu. Itu untuk kosakatanya. Dan selanjutnya adalah grammar. Boda. Pertama di sini boda. Boda itu artinya daripada. Misalkan jeruk lebih manis daripada apel gitu. Kayak gitu. Nah, kalau do itu artinya lebih, dol artinya kurang. Kalau misalkan boda, bla bla bla, boda, to, apa-apa, itu berarti dibandingkan ini lebih bla 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 gitu ya. Tapi kalau dol dibandingkan ini kurang bla 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 gitu. Contohnya, 이 옷보다 저 옷이 더 예뻐요 gitu. Baju itu ya lebih cantik daripada baju ini. Kalau misalkan kita kan baju itunya duluan ya. Nah, kalau di Korea itu baju ininya duluan yang disebut iot boda dibandingkan baju ini gitu ya. Baju itu lebih cantik. Jadi yang disebutin anak kalimatnya dulu baru induk kalimatnya ya. Jadi dari tiga ini intinya 저 옷이 더 예뻐요. 비행기가 빠릅니다. 백화점 시장이 삽니다 gitu. Nah, yang bodanya itu cuman tambahan gitu. Dibandingin bis, dibandingkan baju ini, dibandingin supermarket gitu. Oke, selanjutnya adalah adjektiva atributif kala kini. Nah, maksudnya apa sih? Ini tuh sebenarnya artinya yang gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Yang misalnya tas yang besar. Tas yang besar itu kalau kalimat biasa itu kan kabangi keda. Kalau kabangi keda itu kayak tas besar.
kayak gitu. Tasnya besar gitu. Tapi kalau misalkan ken kabang tas yang besar gitu. Ken kabang. Terus misalkan cagen yonpil, pensil yang kecil gitu, ditaruhnya di depan ya. Ini khusus untuk kata sifat aja. Nah, makanya kata sifatnya kalau berakhirannya konsonan tinggal tambah un gitu ya. Misalkan tadi cakta, ini kan cakta, hapus da-nya, tambahin en jadi cagen. Kalau misalkan keda, hapus da-nya, tambahin n jadinya ken gitu. Oke. Terus selanjutnya adalah adjektif atributif kala kini. Kalau tadi untuk kata sifat, ini untuk kata kerja. Misalnya roti yang sedang saya makan gitu ya. Makan itu kan mokta. Jadinya 먹는 빵 gitu ya. Jadinya 먹는 빵. Itu roti yang sedang saya makan gitu. Kalau terus mau dia ada konsonan, ada vokal, semuanya nen. Terus kayak misalkan bisa juga untuk kata sifat kayak gini, kata sifat keren karena ada ita ya, pokoknya yang ada unsur ita, opta, kayak masita, mat opta, itu tetap pakai nen. Masinen ya, moshinen 옷을 한 벌 사고 싶어요. Saya mau membeli sepotong kain yang keren. Atau 맛있는 음식을 먹어요. Saya makan makanan yang enak gitu. Tuh ya, untuk kata kerja yang sekarang. Kayak gitu, oke. Mungkin sampai sini dulu penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Oh ya, sorry, untuk en yang adjektif ini, kalau misalkan akhirannya l, harus dieliminasi ya. Ingat, l tambah n pasti l-nya hilang. Contohnya, misalnya molda itu jauh ya. Molda itu jauh jadinya monjib, rumah yang jauh gitu ya. Oke, sip, semoga mudah dipahami ya. Severin, sampai ketemu di pertemuan offline di hari Selasa. Annyeonghaseyo.